Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika perbandingan untuk bagian yang pertama. Nah, ini adalah bab 5 untuk SMP atau MTS kelas 7 untuk semester 2 ya. Nah, di video bagian pertama ini Bapak akan membahas kegiatan 5.1, yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran ya. Dan ini adalah bekal kalian untuk menghadapi ujian yang berbentuk asesmen kompetensi minimal atau AKM ya, yang memerlukan banyak konsep dan pemahaman serta analisa. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita bacakan dulu peta konsepnya. Yang pertama yaitu perbandingan. Nah, ini memodelkan situasi dalam dunia nyata seperti masalah perubahan besaran tiap satuan, kecepatan, tarif, konversi satuan, resep, dan sebagainya. Kemudian persentase, perbesaran foto, dan skala. Nah, kemudian ditujukan dan diselesaikan dengan tabel, grafik, atau persamaan. Baik, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Nah, di sini ada sebuah foto di mana pada saat Nadia liburan sekolah, dia pergi bertamasya ke pantai dengan keluarganya. Nah, di sini dia berfoto. Di dalam foto tersebut yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Nah, dari foto di atas Nadia memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan yang ada di foto. Nah, dia menceritakan tentang foto tersebut kepada teman-temannya sebagai berikut. 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Yang kedua, perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan di foto adalah 9:7. Nah, yang ketiga, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pernyataan dari suatu perbandingan ya. Jadi yang nomor satu, nah di sini ada 7 dari 16 orang. Jadi perbandingan itu bisa menggunakan kata hubung dari ya, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan ya. Kemudian perbandingan bisa dinyatakan dengan disebutkan dengan kata berbanding yang pada intinya adalah 9.27, tapi dikatakan dengan 9 berbanding 7. Jadi perbandingan juga bisa dinyatakan dengan tanda titik 2. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah perbandingan selisih, menyatakan perbandingan tapi dalam bentuk selisih. Oke, nah pada umumnya perbandingan itu seperti ini. Nah, ya. Nomor 1. Nah, itu diartikan sebagai berikut. Perbandingan banyaknya perempuan dengan semua yang ada di foto adalah 7 dibanding 16. Yang ditulis 7.216. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalimat 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan itu bisa
nyatakan dengan perbandingan biasa seperti, saya ulangi, nomor 1, perbandingan banyaknya perempuan dengan semua yang ada di foto adalah 7 dibanding 16. Nah, ini menggunakan tanda titik 2. Kemudian yang nomor 2, dalam kalimat tersebut Nadia menyebutkan perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk tanda bagi atau titik 2, nah ini perbandingan banyak laki-laki dan perempuan yang ada di foto adalah 9 dibanding 7. Nah, 9 dibagi 7, yang dibaca 9 dibanding 7. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini pembagian ini berlaku juga, yaitu untuk menyederhanakan bilangan, ya. Kemudian yang ketiga itu Nadia menyebutkan bahwa banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini yang nomor 3 ini dimaksudkan menyatakan perbandingan selisih antara laki-laki dan perempuan. Kalau dirumuskan itu L sama dengan 2P. Artinya apa? Kalau P-nya itu perempuannya 7, berarti laki-lakinya 16. Laki-lakinya berarti 9, ya. Dari mana 9? 2 ditambah 7. Nah, seperti itu. Nah, dia mengatakannya bahwa banyaknya laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Kalau dibalik, banyaknya perempuan di dalam foto adalah 2 kurangnya daripada laki-laki. Nah, seperti itu. Tolong hal yang seperti ini dipahami, ya, karena nanti dalam ujian asesmen ini banyak sekali yang harus kalian pahami, seperti kalimat-kalimat berikut ini. Karena soal perbandingan yang sekarang beda dengan soal-soal perbandingan di kurikulum yang lama, ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Contoh 51. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Nah, dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, kemudian berikut beberapa jawaban dari pernyataan di atas. Nah, jadi ada yang menjawab seperti ini dari siswa. Sepertiga dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Saya ulangi ya, sepertiga dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Ya, jadi singkatnya, yang memilih media cetak untuk membaca berita itu hanya sepertiga. Nah, seperti itu dari semua siswa. Nah, ini bisa dinyatakan juga seperti yang bagian C. 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Ya, jadi yang A itu pakai pecahan, ya. Nah, yang bagian C memakai kata dari. Nah, itu dua-duanya juga menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa perbandingan, nah, yang memilih media cetak dengan keseluruhannya adalah 1 dibanding 3. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor bagian B, rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2 banding 1. Nah, kalau dalam tulisannya 2 dibagi 1. Nah, rasio itu adalah istilah lain dari perbandingan. Yang bagian B ini, ya, nah ini sudah tidak asing lagi, karena penulisannya sudah dalam bentuk perbandingan.
Nah, yang bagian B ini sama artinya dengan menyebutkan sebagai berikut, seperti yang ada di E. Banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Nah, ya. Jadi kalau yang membaca melalui media cetak 50, berarti yang melalui membaca online 2 kalinya, yaitu 100. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang D, banyak siswa yang memilih membaca media online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Nah, ini adalah merupakan perbandingan dalam bentuk selisih. Oke. Nah, sekarang kita kupas satu persatu ya. Kita mulai dari yang A lagi. Sepertiga dari siswa SMP Sukamaju yang mengandung survei memilih media cetak. Nah, di sini angka sepertiga itu dari mana? Nah, kita lihat di sini yang memilih media cetak itu adalah 50 siswa. Kemudian jumlah seluruh siswa Sukamaju adalah 150 siswa. Sehingga 50 dibagi 150 diperkecil, maka semuanya dibagi 50 sehingga 1/3. Nah, itu dapatnya 1/3 ya. Oke. Kemudian berikutnya, rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Nah, media online, yang memilih media online itu ada 100 siswa. Kemudian yang memilih media cetak ada berapa? Ada 50 siswa. Sehingga 100 dibagi 50 diperkecil, disederhanakan, semuanya dibagi dengan 50, maka hasilnya adalah 2:1. Oke. Nah, sekarang yang nomor C, tadi sudah Bapak katakan bahwa nomor C itu sama maksudnya dengan bagian A, cuma cara membacanya aja yang beda. 1 dari 3 siswa ya. Siswa mana? Ya, siswa SMP Sukamaju memilih media cetak ya. Dapatnya 1 dari 3, dapatnya 1 dan 3. Nah, itu adalah dari 1/3 tadi. Dapatnya 1/3 dari mana? 50 bagi 150. Oke ya. Baik. Nah, sekarang banyaknya siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Oke, yang membaca online berapa sih? 100. Yang membaca dengan media cetak 50. 100 kurangi 50 adalah 50 siswa. Jadi banyaknya siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Kalau kita balik, banyaknya siswa yang memilih membaca melalui media cetak adalah 50 kurangnya dari siswa yang membaca berita melalui online. Nah, harus paham ya. Oke, yang bagian E. Nah, banyaknya siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Nah, kembali lagi bahwa yang E itu sama aja bagiannya dengan B. 2 kali lipat itu artinya sama aja 2:1. 2/1. Ya, gitu ya. Banyaknya siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Kalau kita balik, banyaknya siswa yang membaca melalui media cetak setengah dari siswa yang membaca melalui media online. Nah, di sini perlu kalian memahami ya kata kuncinya. Baik, kita lanjut ya untuk contoh berikutnya. Oh, bukan contoh. Jadi 3 cara untuk menyatakan perbandingan. Yang pertama dalam bentuk pecahan. Contoh, 2/3 dari siswa menyukai membaca melalui media online. Kemudian
Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik dua atau tanda bagi, ya. Nah, contoh perbandingan atau rasio siswa yang membaca melalui media online dengan melalui media cetak adalah 2:1. Dan yang ketiga, dua bilangan yang dihubungkan dengan kata dari. Contoh, 2 dari 3 siswa yang diwawancarai lebih suka membaca media online. Oke, nah sekarang kita masuk contoh yang berikutnya, yaitu 52. Dari 150 siswa yang diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Media online, jumlah siswa yang diwawancarai, ya. Nah, jumlah siswa yang diwawancarai yang memilih media online adalah 100, yang yang memilih membaca seluruhnya adalah 150. Nah, dengan demikian rasio siswa yang memilih media online adalah 2:3. Nah, 2:3 itu dari mana? Dari 100 dibagi 150. Rasio siswa yang memilih media online adalah 2:3. Nah, kemudian 100 dibagi 150. Nah, atau 2 dari 3 siswa yang diwawancarai, 2 dari 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online, seperti itu, ya. Baik, contoh berikutnya di sini, contoh 53. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, di sini perlu diperhatikan juga satuannya. Di sini rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah dalam satuan meter. Kemudian rumah Dodi berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Ini adalah dalam satuan kilometer. Maka yang kilometer tersebut kita jadikan satuan meter. Sehingga perbandingan rumah Ita terhadap Doni dari sekolah 500 meter dibagi 1,5 km sama dengan 500 meter, ya, per 1500 meter, sama dengan 1/3. Dalam perbandingan kita baca 1:3. Nah, seperti itu. Tapi konsepnya tetap menggunakan hitungan dalam konsep pembagian. Oke, artinya kalau pembilang dibagi 500, penyebut juga bisa dibagi 500, ya. Oke, jadi perbandingan atau rasio jarak rumah Ita terhadap Doni dari sekolah adalah 1:3. Atau bisa dinyatakan jarak rumah Ita dari sekolah 1/3 kali jarak rumah Doni dari sekolah. Nah, ini tolong dipahami betul, ya. Jangan sampai nanti terkecoh kalau ada soal dalam bentuk perbandingan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau penyebutan siswanya, ya, kita ubah yang semula Ita terhadap Doni. Nah, yang kedua ini Doni terhadap Ita. Perbandingan rumah Doni terhadap Ita dari sekolah. Nah, ini akan beda, ya. Jadi perbandingan rumah Doni terhadap Ita dari sekolah, maka punya si Doni disebutkan dulu jaraknya 1,5 km
baru per jarak rumah Ita, yaitu 500 meter, sama dengan 1500 meter per 500 meter, sama dengan 3/1 ya. Nah 3/1, nah ya. Sehingga jadi perbandingan rasio jarak rumah Doni terhadap Ita dari sekolah adalah 3:1, atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah ya. Jadi kalau susunan nama siswanya dibalik, maka hasilnya pun juga dibalik ya. Yang tadinya 1/3 jadi 3/1. Oke. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Nanti akan bersambung pada video matematika perbandingan untuk bagian yang kedua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.